Perkenalkan, nama saya Remando Tamba. Saya dari Prodi Akuntansi. Yang saya hormati Bapak Sebayang MSI selaku dosen pengampu. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan di sini yang berjudul membahas bekerja sebagai teller bank. Pengertian bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling dekat dengan masyarakat karena dalam kegiatannya bank sering berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan karyawan yang profesional untuk melayani nasabah. Menurut KBBI, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Next, pengertian teller. Teller adalah karyawan di lembaga keuangan seperti bank yang bertanggung jawab untuk melayani transaksi keuangan sehari-hari bagi nasabah. Peran teller sangat penting dalam memastikan kelancaran operasi di cabang bank dan memberikan layanan langsung kepada nasabah. Pengertian etika dan etika profesi. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat, kita lanjut, serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan kalian atau Vinicius Broto 1999. Etika profesi adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dasar ini merupakan hal yang diperlukan dalam beretika profesi sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan ketidaksesuaian. Lanjut, peran profesi teller bank. Teller bank memegang peran penting dalam operasional harian sebuah bank, menjadi wajah pertama yang dilihat oleh nasabah dan bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam layanan perbankan. Teller bank berperan sebagai frontliner atau garda terdepan dalam melayani nasabah dan masyarakat umum yang datang ke bank. Mereka bukan hanya menyediakan layanan transaksi keuangan, tetapi juga merupakan representasi dari citra dan reputasi bank. Lanjut, etika profesi dalam teller bank memiliki beberapa poin. Yang pertama, pelayanan yang cepat dan tepat. Kedua, menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan nasabah. Ketiga, jika merangkap sebagai customer service, memelihara persediaan tunai dalam teller box sesuai offer, limit batas toleransi menyimpan uang di cash box, meneliti setiap warkat yang diajukan oleh nasabah, dan lain-lain. Hubungan etika profesi hubungan etika dengan profesi teller bank. Seorang teller merupakan salah satu posisi kunci dan merupakan pintu gerbang bagi banknya. Nasabah mengharapkan seorang teller ahli di bidangnya dapat menjawab segala pertanyaan, bersikap profesional dan ramah tamah. Etika tersebut secara umum antara lain sebagai berikut. Penampilan, yaitu para teller mempunyai penampilan yang menarik. Dua, kepribadian, yaitu para teller harus mempunyai sikap yang ramah. Ketiga, kecepatan pelayanan dari teller sehingga memuaskan para nasabah. Keempat, menjaga kerahasiaan, yaitu teller harus menjaga kerahasiaan nasabah maupun kerahasiaan bank.
Tugas dan tanggung jawab teller. Seperti yang telah Glynn paparkan, peran utama teller adalah membantu nasabah untuk melakukan aktivitas transaksi perbankan. Yang pertama, membantu nasabah dalam melakukan transaksi dasar seperti penyetoran dan penarikan uang. Kedua, menerima uang cash, cek dan bentuk pembayaran lainnya dari nasabah dan menjaga slipnya. Ketiga, memverifikasi identitas nasabah dan memastikan dokumen sudah dilengkapi dengan benar. Keempat, memastikan nasabah memiliki dana yang cukup untuk membayar biaya transaksi yang dilakukannya di bank dan lain-lain. Selanjutnya, pentingnya kejujuran dalam transaksi keuangan dalam teller bank. Kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan dan integritas dalam masyarakat manapun, terutama dalam transaksi keuangan, baik saat membeli barang, membayar jasa, atau melunasi utang. Bersikap transparan membantu setiap orang merasa bertanggung jawab. Kejujuran juga memegang peranan penting dalam hubungan pribadi yang profesional. Selain itu, mempraktikkan kejujuran dalam transaksi keuangan membantu perekonomian secara keseluruhan. Ketika konsumen dan bisnis mengikuti praktik pembayaran yang etis, mereka mengurangi penipuan dan korupsi yang mengarah pada persaingan yang adil. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendukung bisnis yang bertanggung jawab, mendorong inovasi pertumbuhan ekonomi. Next, kode etik teller perbankan dalam aturan dan tata tertib dalam teller sistem bank. Pada jam kerja atau operasi bank, yang diperkenakan berada di daerah teller adalah karyawan bagian kas seperti teller kepala dan para teller pimpinan bank atau auditor pada situasi tertentu, atau pejabat dari Bank Indonesia setelah mendapat izin dari pimpinan bank. Kedua, teller tidak dibenarkan makan di teller counter, membawa tas ke ruangan teller dan menggantungkan baju sejenisnya di dalam ruangan. Ketiga, masalah keamanan di ruangan harus ada sistem alarm yang baik. Keempat, setiap teller hanya melayani transaksi di counter. Bila pelayanan tidak dapat diterima di counter, harus mendapat izin dari teller kepala atau pimpinan bank. Next, contoh pelanggaran etika profesi teller perbankan. Yang pertama itu pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang memiliki beberapa poin. Yang pertama, membocorkan informasi saldo atau transaksi nasabah kepada pihak lain seperti keluarga, teman, atau pihak tidak berkepentingan. Poin kedua, membicarakan data nasabah di area publik atau ruang kerja terbuka. Ketiga, menggunakan data nasabah untuk kepentingan pribadi. Untuk poin yang kedua, penyalahgunaan wewenang ada 3, yaitu mengakses akun nasabah tanpa alasan operasional yang sah, mengubah data atau transaksi tanpa instruksi resmi, menerima titipan uang untuk disetorkan tanpa prosedur yang benar. Dan yang terakhir, solusi dan pencegahannya ada 4 poin. Yang pertama, hendaknya menerapkan sistem kejar target sesama teller untuk usaha peningkatan pelayanan jasa terhadap nasabah. Jadi setiap teller mempunyai prinsip untuk mencapai target yang ditentukan dengan cara yang berbeda-beda dari setiap tellernya. Dengan begitu, teller dapat bersaing secara sehat untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, hendaknya Bank BRI atau bank lain-lain cabang, misalnya Tanjung Perak, memastikan jaringan tersedia supaya tidak menghambat kinerja seorang teller. Hendaknya menerapkan service excellence pada setiap teller melalui training selama masa percobaan untuk mengembangkan penerapan tersebut. Dan yang terakhir, sebaiknya setiap hari kerja teller diberikan lembar kinerja selama 1 hari.
Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya mengucapkan jika ada yang kata salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.